Oke, kita bertemu lagi di video yang kedua pada topik kelima ini. Pada video dengan energi biomasa. Pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang sejarah energi biomasa. Biomasa sudah ada di bumi bahkan sebelum manusia hadir di muka bumi. Penggunaan biomasa sebagai sumber energi hampir sama tuanya dengan manusia itu sendiri. Diperkirakan sekitar 230.000 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Kayu bakar sebagaimana kita tahu bisa dipakai untuk menghasilkan panas dan cahaya, bisa dipakai untuk memasak makanan atau merawat artefak tanah liat. Itu yang dimanfaatkan oleh manusia-manusia pada zaman dulu. Nah, sekarang kita lihat kepada api. Kita tahu bahwa biomasa adalah sumber karbon yang paling sederhana, dan dia adalah sumber karbon paling sederhana yang bisa terbakar. Biomasa sudah digunakan sebagai sumber energi sejak manusia mengenal api. Begitu manusia belajar bagaimana menyalakan api, sejak saat itu biomasa telah digunakan secara masif oleh manusia. Manusia memang suka membakar karbon dari dulu sampai sekarang karena kita dekat dengan sumber karbon. Itu salah satu alasannya. Dan kita juga dikelilingi oleh atmosfer yang penuh dengan oksigen. Nah, karbon dan oksigen adalah kombinasi yang paling bagus ketika kita ingin menghasilkan api. Dan ketika menghasilkan api, kita melakukan apa yang disebut dengan pembakaran. Oleh karena itu, pembakaran merupakan the king of bioenergy conversion, atau raja dalam konversi energi biomasa. Setelah api, manusia mengenal bahan bakar dari biomasa yang bernama etanol. Etanol adalah langkah besar masih terkait dengan karbon, karena manusia menemukan cara fermentasi, bahkan lebih awal daripada bagaimana cara menulis. Namun bukti yang ditemukan baru berasal dari abad ke-12 di Italia, di mana di sana ditemukan sisa-sisa alat yang dipakai untuk distilasi alkohol dan membuat lampu alkohol. Etanol adalah salah satu bentuk alkohol. Alkohol kemudian digunakan untuk membuat lampu dan dipakai untuk memasak. Pada abad ke-15 orang sudah menggunakan kompor etanol. Mesin pembakaran internal pertama di Amerika yang dibuat oleh Samuel Morey itu abad ke-18 bahkan menggunakan alkohol dan terpentin. Selama lebih 100 tahun etanol telah menjadi primadona energi. Jadi kalau sekarang manusia kembali menggunakan etanol, sebenarnya itu adalah teknologi lama yang sudah ditinggalkan. Pada abad ke-18 minyak bumi mulai ditemukan, tetapi kualitas minyak bumi tidak sebaik kualitas etanol. Oleh karena itu pada saat awal-awal minyak bumi ditemukan, etanol lebih disukai. Oleh karena itu minyak bumi sulit masuk ke dalam pasar. Tetapi minyak bumi ini mendapat kemanjaan dari pemerintah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu? Mereka memberikan pajak kepada etanol, sehingga minyak bumi, yaitu dalam bentuk awalnya adalah minyak tanah, mengambil alih fungsi etanol seketika. Jadi etanol ini sejak dulu adalah korban dari permainan bisnis dan permainan kebijakan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa pasar sebenarnya ditentukan oleh politik, ditentukan oleh ekonomi dan timing atau waktu. Selain itu, pada akhir abad ke-18, Rudolf Diesel membuat mesin diesel. Nah, mesin diesel adalah mesin yang paling efisien pada saat itu, bahkan lebih baik dibanding mesin uap dan mesin etanol. Oleh karena itu, pada abad ke-19 tahun 1900 tepatnya, mesin diesel dipakai untuk mesin diesel dijalankan menggunakan minyak kelapa. Sejak 1910, mesin diesel telah menjadi sumber daya utama mesin besar, baik di kapal, di pabrik, traktor, bahkan hingga sekarang. Dan sejak itu pula karbon energi atau ekonomi karbon bermula. Setelah etanol, peradaban dunia mengenal getah pinus
Ini kita mundur lagi ke abad ke-12 sampai ke-13, orang sudah mulai menaki pohon pinus untuk mendapatkan getahnya. Getah pinus juga digunakan secara masif pada saat perang. Karena dari getah pinus bisa juga dibuat turpentin. Turpentin adalah, kalau bahasa kampungnya adalah spiritus. Spiritus adalah nama yang berasal dari the spirit of turpentin. Setelah minyak pinus atau turpentin, selanjutnya manusia mengenal minyak sayur dan minyak ikan yang digunakan sebagai energi. Dan minyak sayur dan minyak ikan ini sudah mulai dipakai hampir bersamaan dengan masanya etanol menjadi sumber energi. Minyak zaitun ketika itu adalah industri komersil dan bahkan sudah berlangsung sejak zaman Yunani kuno. Minyak ikan seperti ikan herring, ikan kod, dan ikan tuna itu digunakan sekitar abad ke-12 hingga ke-13. Dan pada abad ke-17, minyak ikan paus bahkan digunakan untuk membuat lampu atau lampu pelita kecil. Pada tahun 70-an terjadilah krisis energi, yang mana diawali dengan krisis minyak pada tahun 70-an, dan ini dipicu oleh perang Yom Kippur atau perang Ramadan pada tahun 1973. Ini adalah perang antara Arab dan Israel, sebagaimana diceritakan sebelumnya. Dalam perang ini negara-negara Arab berperang dengan Israel. Kemudian krisis energi semakin parah diakibatkan oleh revolusi Iran pada tahun 1979. Ketika itu Iran ini adalah seperti negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang Shah, tapi kemudian diganti menjadi negara demokratis seperti sekarang, Republik Islam Iran seperti sekarang. Oleh karena itu, minyak ketika itu menjadi sangat langka dan mahal. Maka manusia mulai berpikir, apa sumber energi selain minyak? Nah, riset bioenergi mulai digalakkan pada tahun 70-an. Dan hampir semua teknologi biomasa yang dipakai pada hari ini sesungguhnya berasal dari riset pada tahun 1970-an itu. Tetapi setelah krisis minyak berlalu dan harga minyak kembali stabil, perhatian kepada bioenergi kembali berkurang. Riset-riset tentang bioenergi pada tahun 70-an itu diabaikan, sementara pencarian dan eksploitasi minyak, batu bara, dan gas dilakukan secara besar-besaran. Manusia menggunakan energi fosil yang tidak terbarukan lebih banyak, lebih cepat dibandingkan dengan ditemukannya cadangan-cadangan baru. Padahal sebagaimana kita lihat dalam ilustrasi ini, ketika manusia jauh-jauh masuk ke dalam bawah tanah mengambil batu bara, di atasnya terdapat sumber energi yang tidak kalah banyak, yaitu energi biomasa. Isu perubahan iklim mulai berkembang tahun 1950-an. Kemudian ini menjadi isu yang besar, ditambah dengan berkurangnya cadangan bahan bakar fosil, meningkatkan kesadaran lagi manusia untuk kedua kalinya akan energi terbarukan. Resep-resep yang diciptakan sebelumnya untuk membuat biodiesel dan bioetanol sudah tersedia 50-an tahun yang lalu, sejak tahun 50-an. 100-an tahun setelah mesin diesel pertama, barulah manusia mulai memproduksi biodiesel secara komersial. Tahun 2012 adalah tahun yang penting, karena pada saat itu dunia mulai memproduksi apa yang disebut dengan renewable diesel atau diesel terbarukan secara komersial. Diesel terbarukan yang berkualitas tinggi atau hydro-treated vegetable oil atau HVO ini tidak sama dengan biodiesel tradisional, karena biodiesel itu adalah FAME atau fatty acid methyl ester. Perbedaan keduanya disebabkan oleh proses produksinya, juga karena kebersihannya berbeda dan kualitasnya juga berbeda. Pada tahun 2023 mulai diproduksi komersil etanol selulosa 180 tahun setelah etanol pertama kali digunakan pada mesin. Jadi yang ingin kita sampaikan pada bagian ini adalah sebenarnya manusia mengulangi sejarah yang sudah dilakukannya dulu, dan manusia juga mengulangi kesalahan yang sama. Dulu kita sudah mulai menggunakan energi terbarukan, energi biomasa, tetapi kemudian
ada intervensi, kemudian energi biomasa tidak dimanfaatkan, justru energi fosil yang dimanfaatkan. Sekarang manusia kembali lagi pada keinginan lamanya untuk kembali memanfaatkan energi biomasa. Ada sebuah pertanyaan penting yang perlu kita sampaikan. Mengapa kita sebagai manusia begitu kecanduan kepada minyak bumi dibandingkan dengan biofuel yang terbarukan? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah minyak itu telah diproduksi secara besar-besaran atau secara masif. Dan minyak ini dibantu oleh berbagai kebijakan ekonomi. Seperti misalkan di Indonesia ada peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2017 yang membebaskan pajak kepada minyak. Oleh karena itu, harga minyak ini sebenarnya murah. Sementara itu, energi terbarukan itu sulit untuk mendapatkan insentif finansial seperti itu. Alasan yang kedua, minyak adalah bisnis dengan keuntungan yang sangat besar bagi produsennya. Dan negara-negara produsen minyak ini adalah negara-negara kuat, atau minimal mereka di-backup oleh negara-negara kuat. Investasi minyak sangat mahal, mulai dari proses eksplorasi, pengeboran, pembangunan pipa, dan sebagainya macam. Infrastrukturnya juga sangat mahal. Oleh karena itu, minyak ini dalam tanda kutip tidak boleh begitu saja dibiarkan bersaing dengan biofuel, karena duit sudah terlalu banyak ditanam di situ, dan investornya jangan sampai mengalami kerugian atau kekurangan penghasilan. Ingat apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa pasar ditentukan oleh politik, ekonomi, dan waktu. Ekonomi dan waktu sebenarnya sekarang sudah cocok untuk bioenergi, karena minyak semakin mahal, sementara energi terbarukan semakin murah termasuk bioenergi. Waktu juga sudah cocok, karena energi fosil sudah mulai habis, sementara energi bioenergi itu bisa kita buat lebih banyak lagi. Indonesia adalah negara tropis dengan sumber hayati yang aman kaya, sehingga dengan mudah sebenarnya Indonesia bisa beralih dari minyak bumi ke biofuel secara teoritis. Bagaimana dengan teknologi? Bahan bakar itu bisa mengikuti mesin, atau mesin bahkan lebih sering mengikuti bahan bakar. Artinya apa? Ketika kita bisa membuat bahan bakar menggunakan energi terbarukan, maka orang akan menemukan mesin yang bisa bekerja dengan bahan bakar itu. Atau ketika kita sudah punya mesin yang bagus, kita bisa membuatnya yang mana cocok untuk mesin yang tadi. Tetapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan politik? Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh sebagian besar oleh mereka yang berkecimpung di pemerintahan, yang berkecimpung di politik. Dan kita sebagai rakyat itu perlu mendorong supaya dunia, supaya bangsa Indonesia, supaya Provinsi Riau itu memiliki keinginan politik untuk beralih dari ekonomi berbasis bahan bakar fosil kepada ekonomi berbasis bahan bakar terbarukan. Salah satunya adalah biomasa. Itulah kira-kira bagaimana sejarah pemanfaatan energi biomasa sejak pada zaman prasejarah dulu sampai barusan ini, dan mengapa kita perlu beralih pada ekonomi berbasis biomasa.